Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara kiram, kepada para bapak alim ulama, kepada segenap kepengurusan LPDTKA Kota Blingi, beserta seluruh asatidzah TPQ Kecamatan Blingi, kepada kepanitiaan peringatan Hari Santri dan Maulid Nabi, juga Ibnu IPPNU Ancap Blingi, dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan juga karena rahmatnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 kita bisa menyelenggarakan acara dengan sukses, bahkan jauh lebih membahana dalam memasyarakatkan Hari Santri. Bapak Ibu rahimakumullah, perkenankan kami di sini sedikit menyita waktu untuk menyampaikan untaian kata-kata sambutan atas nama pengurus TPQ Kota Blingi sekaligus panitia penyelenggara peringatan Hari Santri dan Maulid Nabi tahun 2020. Pada kesempatan ini kami sampaikan ribuan terima kasih kepada seluruh lembaga TPQ Sewingi, juga kepada asatidzah dan simpatisannya. Yang kedua, kepada panitia dan Ibnu IPPNU Ancap Blingi yang dengan susah payah, tanpa kenal lelah, bahkan penuh dengan pengorbanan untuk suksesnya acara ini. Yang ketiga, kami sampaikan ribuan terima kasih kepada keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Ihsan Al Mukarrom atau MTS Darul Huda yang sejak dulu selalu mendampingi dan memfasilitasi kegiatan TPQ ini, dan seluruh pihak yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semuanya yang telah kompak kerjasama yang cukup menguras tenaga, pikiran, dan lain-lain demi suksesnya hajat kita. Sekali lagi kami hanya bisa menyampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairal jaza. Bapak Ibu rahimakumullah, kami semua menginginkan melangkah yang terbaik. Akan tetapi karena keterbatasan kemampuan kami, dan memang manusia tempatnya lupa dan khilaf, maka apabila di sana sini banyak kekurangan dan khilaf, baik dari teknis, tutur kata, maupun tingkah laku yang kurang berkenan di lubuk hati Bapak Ibu semuanya, dengan segala rasa rendah hati kami mohon dibukanya lebar-lebar pintu maaf yang sebesar-besarnya. Juga perlu kami garis bawahi, banyak tujuan diselenggarakannya acara ini
di antara lain sebagai ajang silaturahim akhul muslim TPQ 1 dengan yang lainnya, juga sebagai sarana pembakar semangat para santri dan pengasuhnya demi tercetaknya generasi Qur'ani yang berakhlak budi pekerti, yang berbudi pekerti luhur. Juga dengan tujuan memeriahkan peringatan Hari Santri dan Maulid Nabi. Maka dalam kompetisi ini, bagi yang mendapatkan juara, janganlah terlalu bangga. Bagi yang belum mendapatkan juara, janganlah berkecil hati. Di sisi Allah, niatan tulus ikhlas itu yang dicari. Apabila terpaksa terjadi miskomunikasi atau kesalahpahaman, marilah kita segera kembali ke gerbong menuju ridha Allah. Kita perbanyak husnuzon kepada sesama. Kita ikuti jejak rel-rel Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi mewakili dari pengurus, kami hanya bisa mengenadahkan tangan setinggi-tingginya diiringi tetesan air mata. Kami hanya bisa berdoa, ya Allah, ya Allah, catatlah kebaikan segala langkah kami. Terimalah segala pengorbanan kami sebagai amal ibadah yang diterima di sisimu, ya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekian sambutan kami. Mohon maaf dan terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridhoi, juri 1 dalam lomba Mars Hari Santri dan lomba Sholawat Hari Santri LPPTKA Kortan Wlingi dan Ibnu IPP NU Kecamatan Wlingi tahun 2020. Akan memberikan sedikit evaluasi terhadap lomba yang kemarin, yaitu yang pertama lomba Mars Hari Santri, yaitu yang diikuti oleh sebanyak 31 peserta. Itu evaluasinya yaitu apabila instrumen yang diberikan oleh panitia itu hanya sebagai instrumen apabila belum mempunyai instrumen. Tapi apabila sudah mempunyai pengiring atau instrumen lain, itu boleh memakai instrumen tersebut. Asalkan nadanya itu bisa dipaskan atau bisa disesuaikan. Soalnya kalau biasanya setiap grup itu beda-beda nada dasarnya, dan sedangkan dari panitia itu cuma 1. Jadi alangkah lebih baiknya apabila instrumen itu sesuai dengan nada dasar peserta. Jadi apabila dari panitia memberi 1 instrumen, itu bisa dinaik atau ditinggikan nadanya atau direndahkan nadanya itu dengan aplikasi dari Play Store banyak. Akibatnya kalau tidak sama antara nada dasar peserta dengan nada dasar yang diberikan oleh panitia, itu akan terjadi fals atau salah nada dasar. Banyak sekali yang di sini yang catatan saya yang istilahnya tidak sesuai dengan nada dasarnya. Yang
sesuai, bisa dihitung dengan jari tangan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang nada dasarnya sesuai dengan nada dasar peserta, maksudnya instrumennya. Tapi selain itu banyak yang tidak sesuai. Akibatnya dari awal sampai akhir lagu itu ada yang fals semua, ada yang awalnya pas, tengahnya itu nggak pas, ada yang awalnya nggak pas tapi pas refnya itu pas. Itu untuk Mars Hari Santrinya. Selanjutnya untuk sholawat yang ini akapela ya. Dari yang akapela itu seharusnya yang saya inginkan itu untuk akapela itu vokal itu tidak hanya semata-mata menyanyikan lagu itu saja, tapi harus ada, kalau namanya akapela itu musik yang dinyanyikan dengan suara manusia. Misalkan suara biola atau suara gitar atau suara bass misalkan, itu bisa dicakup hanya dengan suara mulut saja. Misalkan kita membunyikan suara bass itu dengan senandung pam pam itu. Terus gitar misalkan pakai cring cring atau jreng jreng gitu bisa. Terus ada kemarin yang satu peserta itu yang bagus sekali, ada suara 1, ada suara 2, ada suara 3. Namun maaf sekali karena adanya proses mixing, jadi kami tidak bisa mentolerir, jadi harus dipotong nilai. Terus untuk yang sholawat habsyi di sini. Nah, ini menurut saya banyak sekali dari peserta itu yang kurang memperhatikan variasi pukulan juga variasi vokal. Jadi dalam lomba itu tidak hanya semata-mata kita menyanyikan lagu itu seperti kita tampil di panggung undangan, bukan seperti itu. Tapi kalau di lomba itu harus dibuat yang wah gitu, agar juri itu tidak bisa menebak apa yang akan dinyanyikan. Misalkan untuk pukulan pertama, nada iringan dasar itu Banjari 4/4. Itu bisa nanti ketika kita masuk ke ref atau jawab itu kita memakai intonasi 2/4 atau lebih cepat daripada yang 4/4. 4/4 itu yang bagaimana toh Pak? 4/4 itu sama seperti kita memainkan rebana Banjari yang duk tek tek duk 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 tek, itu hitungannya 4/4. Maksudnya gimana? Dari bass pertama, kedua dan seterusnya itu hitungannya 4 ketukan. Ini misalkan bass yang pertama ya, duk tek tek duk 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 tek tek duk. Nah, ini kembalinya setelah 4 ketukan. Terus kalau 2/4 itu kita hanya mengambil 2 ketukan saja. Jadi misalkan duk tek tek duk duk tek tek duk duk, atau bisa duk tek tek duk tek tek duk. Itu bisa. Terus ada lagi yang lebih pelan, ini namanya 8/4. Ketukan 8/4 itu kita menghitungnya 8 kali ketukan itu 1 putaran. Itu biasanya ada yang menyebut tabuhan pelan, ada yang menyebut tabuhan semi, entah apa yang biasanya disebut, yang penting ini pukulannya 8 ketukan untuk 1 kali putaran. Misalnya seperti ini ya, duk tek 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 duk 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 tek 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 duk. Nah, kembalinya ke duk yang pertama ini setelah melewati 8 ketukan. Nah, ini ada lagi yang lebih menarik lagi, nanti ada 3/4. Jadi dalam 1 putaran itu hanya ada 3 ketukan.
Contohnya yaitu dalam potongan lagu Ghuraba yang lagunya seperti ini. Ghuraba, 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 Ghuraba. Itu juga 3/4. Jadi duk tak duk takaduk, tak duk takaduk. Ghuraba, 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 Ghuraba. Itu. Terus ada lagi pengembangan dari yang 3/4 ini namanya 6/8. Itu contohnya seperti lagu potongan lagu Qadraka susofa wa toba waftul hana wa toba waftul hana. Ini namanya 6/8, yaitu pengembangan dari yang pukulan 3/4. Pukulannya seperti ini, kita lihat dari bassnya pertama ya. Qadraka susofa wa toba waftul hana wa toba waftul hana. Nah, ini namanya 6/8. Mungkin cukup sekian dulu evaluasi. Jadi gunakan variasi semaksimal mungkin, apalagi kita dalam berlomba itu kita mencari yang terbaik. Jangan asal-asalan seperti kita tampil pada undangan atau pada acara apa, pada undangan dan lain-lain. Cukup. Selanjutnya yaitu ke vokal, yaitu vokal. Usahakan vokal utama itu dipilih dari beberapa vokal itu yang terbaik. Usahakan dia yang powernya bagus, terus cengkoknya baik, terus juga kalau bisa yang bisa cengkok kirok ya, cengkok kirok bukan cengkok. Terus untuk backing vokal itu usahakan minimal ada suara 1 dan suara 2. Lebih bagus lagi apabila ada suara 3 ya. Contohnya dalam lagu Ya Asyikal Mustafa misalkan, suara satunya itu ambil nada do ya. Ya Asyikal Mustafa absyir binailil muna. Suara 2-nya kita ambil mi. Ya Asyikal Mustafa absyir binailil muna. Suara 3-nya kita ambil yang sol. Ya Asyikal Mustafa absyir binailil muna. Terus untuk sebagai pelengkap kita pakai biasanya suara bass, yaitu suara 1 yang oktavnya lebih rendah daripada suara vokal utama. Misalkan suara bass itu seperti ini. Misalkan suara 1-nya Ya Asyikal Mustafa, itu suara bassnya Ya Asyikal Mustafa, seperti itu ya. Mungkin suara saya jelek tapi suara Anda nanti lebih bagus ya. Ini cuma pelatih, jadi nggak harus bisa. Terus ada variasi vokal lagi yaitu canon. Canon itu suara saut-sautan dalam bahasa mudahnya. Misalkan Qadraka susofa sofa asofa asofa asofa, seperti itu. Itu namanya canon. Itu juga boleh dipakai sebagai variasi. Mungkin dari vokal itu dulu, nanti ada kurang lebihnya biar disambung oleh Bunawang. Terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Bapak Ibu, di sini saya hanya menambahkan sedikit saja tentang evaluasi lomba sholawat dan mares dalam rangka Hari Santri 2020. Yang perlu kita benahi di dalam sholawat adalah yang pertama ketidakkonsistenan nada pada setiap pengulangan lagu. Jadi solusinya adalah dengan merekam nada dasarnya. Ketika pengulangan lagu kita bisa memutar rekamannya supaya nadanya pas dan sesuai dengan nada dasarnya yang dari awal kita nyanyikan bersama. Yang kedua adalah pecahan suara. Suara 1, suara 2, suara 3. Ada beberapa yang belum pas pengambilan nadanya. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan adab. Ketika menyanyi tidak dianjurkan untuk
membaca. Jadi ketika kita menyanyi sambil membaca akan memecah konsentrasi kita. Konsentrasi di dalam tempo atau di dalam mengepaskan musik ketika starting point masuknya nada pertama. Dan cara duduk antara laki-laki dan perempuan. Juga konsentrasi audiens kepada kamera dan keseragaman tampilan. Nah, di dalam keseragaman tampilan ini termasuk baju, gerakan. Jadi ketika gerakan ke kanan, ke kiri itu seragam. Lalu selanjutnya adalah harmonisasi antara musik dan vokal harus seimbang. Sehingga ketika didengar temponya dan lagunya tidak saling mendahului. Dan selanjutnya untuk akapela, rata-rata sudah bagus. Hanya tempo dan nada dasarnya sering berganti. Saya berharap kedepannya untuk akapela bisa ditambahkan variasi berupa beatbox sehingga lebih manis lagi di dalam tampilannya. Dan untuk mares ada beberapa yang nadanya naik dari nada dasarnya. Jadi untuk itu solusinya anak-anak mendengarkan dulu musiknya, mendengarkan dulu lagunya. Tidak terlanjur menghafal dulu kalimat lagunya. Jadi mendengarkan dulu musiknya sambil diresapi sehingga anak-anak bisa meraba bagaimana atau berapa nada dasarnya yang akan dimulai dari lagu tersebut. Dan yang kedua, tidak perlu banyak bergerak. Jadi pergerakan di dalam menyanyikan lagu mares akan mempengaruhi kualitas suara. Karena di dalam bergerak ke kiri ke kanan, melangkah ke depan ke belakang, ke kiri dan ke kanan akan membutuhkan nafas ekstra. Jadi akan mempengaruhi kualitas suara yang dikeluarkan. Gerakan boleh dilakukan gerakan pada kalimat-kalimat tertentu yang tidak membutuhkan banyak membuang nafas. Karena gerakan ini bisa membantu audiens untuk mengingat lagu. Dan pecahan suara boleh diberikan asal tidak merubah nada dasarnya dan tidak falas. Untuk dirijen, sikap dirijen yang baik adalah tegap, tegas, badan tenang, tidak bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang. Tangan sejajar pinggang, ketika ke atas maksimal adalah kepala, tidak boleh terlalu atas dari kepala. Untuk kaki tidak boleh digerakkan, tidak dianjurkan untuk digerakkan. Jadi cukup tangan kiri dalam mengetuk tempo. Manfaat kaki digerakkan sebenarnya adalah untuk mengetuk tempo, untuk menghitung temponya. Jadi tempo cukup di tangan kiri. Dan ketika kaki digerakkan, maka akan memecah konsentrasi audiens. Karena pada dasarnya audiens harus melihat kepada dirijen, tidak boleh melihat ke tempat lain. Jadi fokusnya kepada dirijen. Sehingga dirijen langkah pertamanya harus menyiapkan dulu audiennya, memberikan motivasi, memberikan apa-apa, baik itu pengulangan, mulai nada, waktunya untuk bernafas, untuk berhenti. Jadi dirijen harus memberikan motivasi itu kepada audiennya. Baik, demikian tadi evaluasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga semua ini menjadikan kita lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'da. Kepada yang kami hormati, kepada segenap ustaz-ustazah DPV seluruh Kecamatan Lingi dan juga panitia serta pengurus LPPTK Kota Lingi. Pada kesempatan hari ini langsung saja, tadi untuk mukadimah saya ikut yang ada di depan. Ini langsung saja saya akan membacakan berita acara atau pengumuman tentang hasil lomba Hari Santri 2020 serta memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW, LPPTK Kota Lingi dan Ibnu IPPN UPAC Kecamatan Lingi. Yang pertama yaitu berita acara Lomba Mares Hari Santri LPPTK Kota Lingi dan Ibnu IPPN Kecamatan Lingi tahun 2020. Ditetapkan Senin tanggal 26 bulan Oktober tahun 2020 pukul 18.50 bertempat di MTS Darul Huda Lingi Kecamatan Lingi Kabupaten Blitar berdasarkan penilaian Dewan Juri
telah memutuskan nama-nama di bawah ini menjadi pemenang Lomba Mares Hari Santri 2020. Juara 3 diraih oleh TPQ Darussalam A dengan total nilai 506. Tepuk tangan. Juara 2 diraih oleh TPQ Hidayatullah Tangkil dengan total nilai 513. Dan juara 1 tentunya Bapak Ibu atau saudara semuanya sudah tahu kira-kira siapa yang akan juara 1, yaitu TPQ Al-Islahul Ihsan dengan total nilai 531. Tepuk tangan untuk TPQ Al-Islahul Ihsan. Beserta dengan itu, kami juga akan bacakan untuk Dirjen terbaik juga diraih oleh TPQ Al-Islahul Ihsan. Dan juara favorit untuk Lomba Mares itu juga diraih oleh TPQ Al-Islahul Ihsan. Selamat untuk TPQ Al-Islahul Ihsan yang menyabet 3 penghargaan sekaligus, yaitu juara 1 Lomba Mares dan juga Dirjen terbaik serta juara favorit pilihan pemirsa. Untuk selanjutnya, langsung saja kita akan membacakan Lomba Sholawat atau Festival Sholawat online dalam rangka Hari Santri PPTK Kota Tinggi dan IPNU IPPNU Kecamatan Tinggi tahun 2020. Hari ini Senin 26 Oktober 2020 pukul 19.08 bertempat di MTS Darul Tinggi. Berdasarkan penilaian Dewan Juri telah memutuskan bahwa nama-nama di bawah ini adalah pemenang dalam ajang Festival Sholawat Online kategori Habsi. Juara 3 diraih oleh TPQ Grup Sholawat TPQ Ar-Rahman dengan total nilai 497. Selamat untuk TPQ Ar-Rahman. Juara 2 diraih oleh TPQ Darussalam dengan total nilai 506. Tepuk tangan untuk TPQ Darussalam. Dan juara 1 diraih oleh Pondok Pesantren Mambaul Hisan Al-Mukarram dengan total nilai 507. Tepuk tangan untuk juara 1, 2, dan 3 untuk Lomba Festival Sholawat Online tahun 2020 dalam rangka Hari Santri dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selamat untuk para juara, dan untuk para yang tidak juara atau yang belum juara itu jangan kecewa hati, jangan berkecil hati, karena masih ada perlombaan-perlombaan selanjutnya, dan juga ini hanya sebagai syiar atau untuk mendapatkan fastabiqul khairat atau perlombaan kebaikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan bacakan untuk kategori akapela. Juara 3 diraih oleh TPQ Al-Mukhlisin dengan total nilai 478. Tepuk tangan untuk TPQ Al-Mukhlisin. Juara 2 diraih oleh TPQ Syukrul Ibad dengan total nilai 485. Dan juara 1 diraih oleh TPQ Saidus Salim dengan total nilai 486. Tepuk tangan untuk TPQ Saidus Salim yang meraih juara 1 lomba atau festival sholawat online kategori akapela. Oke, untuk selanjutnya untuk juara favorit di festival sholawat online ini diraih oleh TPQ Nurul Iman dengan perolehan viewer dan like terbanyak di kanal YouTube Nurul Fatah Official dan IPNU IPPNU Kecamatan Tinggi. Untuk itu, selamat untuk para pemenang yang sudah mendapatkan kejuaraan, dan sekali lagi untuk lomba kita edisi Hari Santri ini bersifat memeriahkan. Jadi
siapapun yang juara janganlah berbangga hati dalam artian wow saya yang juara, tidak. Untuk yang yang belum mendapatkan juara jangan juga berkecil hati, masih ada kesempatan yang lain dan juga semangatnya tetap luar biasa. Dari saya cukup sekian. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Usyikum wa nafsi bidzallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.